Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 13 Desember 2020, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Selain ibadah Minggu, GKE DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga secara virtual yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Selain itu, GKE DKI Jakarta juga melaksanakan katekisasi CD yang beranggotakan 17 orang peserta, dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 19 WIB. Semua kegiatan yang kami sebutkan di atas dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Renungan dan doa malam akan dikirimkan berupa rekaman audio melalui WhatsApp Group atau personal chat pada setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Berikutnya, kami akan membacakan nama-nama petugas yang melayani pada ibadah Minggu hari ini. Yang pertama, Pendeta Edi Liverda MSI Teol sebagai pembawa firman Tuhan, liturgos oleh Penetua Edi Cahayanto, pembacaan Alkitab dan warta jemaat oleh saya sendiri Diakon Agustin, pianis oleh Saudara Abi Tanggalong. Selanjutnya, kami akan membacakan undangan untuk jemaat sekalian. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Ibu Dewi Tunjung Sari yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan dibagikan sehari sebelum ibadah dilaksanakan melalui WA Group dan personal chat. Demikian warta jemaat minggu ini. Mari kita dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun untuk menyembah Tuhan Allah kita dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang sempurna. Mari memuji Dia dengan sukacita dan naikkan rangkaian pengharapan kepadanya. Kita juga diajak untuk memaknai kehidupan dengan merenungkan bagaimana menyatakan kasih yang berkorban. Biarlah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya
diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini, Minggu 13 Desember 2020, terdapat dalam Mazmur 24 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat yang pertama dan yang keempat, O datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut
selamat umat-Mu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya. Seperti terdapat dalam Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Semalam ku tertidur, bermimpilah terus. Ku ada di Yerusalem, di samping Bait Kudus. Suara kanak-kanak menyanyilah senang. Malaikat pun berkidung, membalas dengan terang. Malaikat pun berkidung, membalas dengan terang. Yerusalem, Yerusalem, angkatlah suaramu. Hosana bagi Raja, Hosana putramu. Mimpiku pun bertukarlah di jalan yang senyap. Hosana kanak-kanak terdiam dan lenyap. Mentari bak berkabung tak dapat berseri. Samar-samar salib tampaklah di bukit Kalvari. Samar-samar salib tampaklah di bukit Kalvari. Yerusalem, Yerusalem, malaikat berseru. Hosana bagi Raja,
berubahlah lenyap bumi fana. Kulihat kota suci Yerusalem bakal, segala jalan benderang, tak satu yang gelap. Semua yang beriman bersukalah tetap, dan surya bulan kan lenyap, tak guna cahayanya. Yehova Maha Kasihlah yang jadi sinarnya. Yehova Maha Kasihlah yang jadi sinarnya. Yerusalem, Yerusalem, mari serukanlah Hosana bagi Raja, Hosana selamanya. Hosana bagi Raja, Hosana selamanya. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11 dan selanjutnya ayat 16. Dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datang firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 16,
keluarga dan kerajaan-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahta-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat yang pertama dan yang kedua, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang baik, terima kasih karena kami kembali berhimpun bersama walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami sekalian, sehingga firman ini boleh diteguhkan dalam kehidupan kami. Tuhan memakai hamba-Mu ini menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 13 Desember 2020, kita memasuki minggu ketiga Adventus. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Berdasarkan almanak nas gereja kita, itulah yang akan kita baca bersama dan kita renungkan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau.
Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kita boleh berjumpa pada hari ini dalam sukacita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mengandung dan melahirkan anak bagi perempuan adalah sebuah kerinduan dan kebahagiaan tersendiri. Tentu juga tidak terkecuali bagi Maria dalam teks kita. Namun pengalaman yang dihadapi Maria ini tidak semudah yang dipikirkan. Oleh sebab itu ada beberapa beban yang harus dia pikul sebagai tanggung jawab yang harus dia ambil. Yang pertama, Maria harus siap menerima gunjingan cemoohan yang akan dialamatkan kepadanya. Walaupun dalam adat istiadat Yahudi saat itu, bahwa tidak ada yang mempersoalkan kehamilan Maria secara hukum. Sebab ia telah bertunangan dengan Yusuf. Dan saat itu pertunangan dipahami sebagai ikatan yang kuat, walaupun belum diresmikan. Tetapi gunjingan masyarakat tidak bisa ia hindari, bahwa Maria mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang dianggap tanpa ayah. Maria juga harus siap ditinggalkan Yusuf. Dan itu yang diperlihatkan dalam teks kita di mana Yusuf sempat bermaksud ingin menceraikan Maria. Jemaat Tuhan, tantangan yang lain yang dihadapi Maria adalah di mana dia juga harus bersiap menerima dirinya menjadi alat Allah. Itulah yang dikatakan dalam ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, itulah tantangan-tantangan yang segera akan dihadapi oleh Maria. Namun ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari teks ini, yang mau kita ambil, yang bisa memberikan penguatan kepada kita dari pengalaman Maria yang luar biasa ini. Yang pertama, kita menyaksikan bahwa ada kemampuan mulai dari diri Maria untuk mengolah pengalaman pribadi yang dihadapinya.
Dan itu dihayatinya bersama Yusuf dan dalam perjumpaan bersama Allah. Dan akhirnya menjadi pengalaman bersama dalam keluarga. Maka akibat positifnya adalah di mana mereka tidak saling meninggalkan dan pada akhirnya mampu mengatasi bersama persoalan yang sedang dihadapi itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 12 mengingatkan kita dengan mengatakan begini, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Cuma Tuhan bisa dibayangkan saja, andainya apa yang dihadapi Maria tidak menjadi pergumulan Yusuf, maka Maria betul-betul akan jatuh dan keluarga ini menjadi keluarga yang gagal skalanya. Gagal menggapai kebahagiaan bersama, gagal membangun rumah tangga bersama, dan gagal menjadi alat Allah untuk menjadi alat kesaksian dan keselamatan Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu pesan pertama yang paling kuat dalam teks ini yaitu entah itu dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan organisasi termasuk kehidupan bergereja. Supaya kita tidak boleh saling menyalahkan dan tidak boleh saling membiarkan. Tetapi harus saling menopang, harus saling membantu, harus saling menguatkan dan saling mengingatkan. Dan hal itu terbukti pada akhirnya saudara-saudara diperlihatkan kepada kita bahwa yang terutama yang hendak dikatakan oleh Injil Lukas yaitu kelahiran Yesus bukan tentang cara dan proses dari kelahirannya, melainkan siapa dia yang lahir itu. Cara dan proses itu akan mampu diterima walaupun menyakitkan, sebab ada tujuan yang lebih mulia dari cara dan proses itu. Pada bagian lain juga mau mengatakan kepada kita bahwa keluarga Yusuf dan Maria yang sederhana dan bahkan dalam posisi yang lemah masih saja bisa dipakai Allah untuk menjadi alat untuk menyatakan kasih dan keselamatan. Dalam pengertian yang lain bahwa Allah selalu berpihak kepada semua orang, termasuk keluarga Maria dan Yusuf yang sederhana itu. Itu juga mau mengatakan kepada kita bahwa Allah juga berpihak dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pesan yang kedua, bahwa ada sesuatu dalam kehidupan ini yang berada di luar kewenangan dan kekuatan kita. Sebab memang kita sangat terbatas adanya. Hal inilah yang dihadapi oleh Maria dalam teks kita. Posisinya tidak dalam menolak ataupun menerima, tetapi menyerahkan semua yang akan dia hadapi dalam tangan Tuhan. Hal itulah yang dikatakan dalam ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perkataan Maria itu bukan perkataan orang kalah, tetapi justru pernyataan yang berkemenangan dan pernyataan yang berpengharapan. Pernyataan itu berisi pengakuan bahwa perkataan atau rencana Allah yang disampaikan oleh malaikat itu lebih besar atau melampaui segala rencananya, melampaui segala rencana kita. Dan sekaligus membiarkan Allah yang bertahta dalam kehidupan ini. Beriman seperti Maria ini, terutama dalam konteks dewasa ini, tidak mudah. Ada banyak cara dan alasan untuk menolak maksud baik Allah dalam hidup kita. Entah kita berlindung di balik kekuasaan atau kewenangan yang kita miliki. Kita bisa saja berlindung pada finansial yang kita miliki, atau teknologi yang kita kuasai dan lain-lain. Tetapi berulang kali saya katakan, dan Alkitab mengatakan, bahwa apapun yang ada pada kita itu sangat terbatas adanya. Sesuatu yang terbatas itu rawan habis, rawan musnah, dan tidak menjanjikan apa-apa.
Oleh sebab itu letakkanlah pengharapan pada sesuatu yang tidak terbatas. Kembali kepada pengalaman Maria. Yang pada akhirnya berita yang luar biasa itu bisa dia sambut tidak dengan kesombongan dan keangkuhan. Tetapi juga tidak dengan rendah diri. Namun dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Dan lebih dari itu membiarkan semua rencana baik itu dalam rancangan Tuhan. Selamat memasuki Minggu Adventus yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang baik. Terima kasih karena kami boleh beribadah bersama dan mempersiapkan diri masuk ke Minggu Adventus yang ketiga ini. Dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ini ya Tuhan. Firman-Mu ini mengajarkan kami banyak hal. Biarlah dalam setiap pergumulan kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga, boleh dihayati bersama-sama dan dihayati dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan. Sehingga seberat apapun pergumulan itu ya Tuhan, seperti yang telah diperlihatkan oleh Maria dan Yusuf, di mana bila di dalamnya saling menguatkan, saling meneguhkan, maka segala sesuatunya pasti bisa diatasi. Dan pada akhirnya kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam kehidupan bergereja, akan mampu menjadi alat di tangan Tuhan untuk rencana keselamatan Allah. Selain itu ya Tuhan, ada banyak hal yang di luar batas kemampuan kami. Biarlah kami boleh mengelola yang mampu atau dalam batas yang kami lakukan. Sehingga di dalamnya ada penerimaan. Sebesar apapun ya Tuhan yang diberikan tanggung jawab kepada kami, akan mampu kami lakukan. Dan semuanya itu kami lakukan di dalam penyerahan diri kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang bertahta dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dan juga dalam kehidupan bergereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GKI Jakarta ini, dalam setiap pekerjaan, profesi kami masing-masing. Biarlah kami menekuninya dengan sungguh-sungguh. Dan lewat semuanya itu ya Tuhan, kami boleh mengaktualkan diri kami. Dan kami membiarkan Allah sendiri yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana kami memasuki Minggu Adventus yang ketiga ini, kami dipersiapkan ya Tuhan di dalamnya. Biarlah juga Tuhan memberkati dan menyertai orang tua kami yang sudah sepuh ya Tuhan. Dari segi usia, dan mereka ya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Kami percaya ya Tuhan, banyak hal yang telah mereka perbuat dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bergereja. Biarlah cara beriman mereka dan cara hidup mereka boleh menginspirasi kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua dan sepuh kami di GKI Jakarta ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mereka tekuni. Jemaat-Mu, apakah mereka sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha, pedagang, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan pekerjaan apapun ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh mereka dan kami semua syukuri ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi-Mu di GKI Jakarta ini.
Dan itu juga pemuda-pemudimu di seluruh gereja-gereja GKE ya Tuhan. Biarlah orang muda ini boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang benar. Mereka juga boleh membantu dalam pelayanan gereja sesuai dengan talenta dan kemampuan yang ada pada mereka ya Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, gerejamu bertumbuh bersama-sama dalam banyak generasi di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih dalam usia pertumbuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai, memberkati mereka, dan Tuhan memberikan roh hikmat kepada setiap kami, agar kami boleh mendidik anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab dan takut akan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di masa pandemi COVID-19 ini, dan kami memasuki era new normal ini, biarlah ya Tuhan kami tetap mampu menunjukkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, entah mereka terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, mohon Tuhan pulihkan, mohon Tuhan sembuhkan, teguhkan iman dan pengharapan mereka. Sebab sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu melampaui segala sakit penyakit yang dihadapi itu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui rekening BNI atas nama Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing, serta mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, dan Engkau berkati pula jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Kiranya dengan persembahan ini ya Tuhan, berguna untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau berkati kami juga ya Tuhan, untuk bisa mengelola berkat yang ada dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149 ayat yang pertama sampai yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama dan yang keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKI DKI Jakarta. Mari terus dukung pelayanan Jemaat GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe serta berikan like dan komen pada akun YouTube GKI DKI Jakarta. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.